Apakah Anda sungguh percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda adalah milik Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita menjalani hidup dengan bergantung pada sesuatu atau seseorang. Dan seringkali, kita memiliki kecenderungan untuk menyerahkan diri atau kehendak kita kepada siapapun yang menarik perhatian kita. Itu bisa saja orang-orang di sekitar kita, mereka yang kita kagumi, atau mereka yang kita dukung. Karena kita percaya bahwa mereka akan menjaga kita. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi dan Herodian berusaha menjebak Yesus mengenai pembayaran pajak. Jawabannya adalah meletakkan dasar kebenaran yang sangat penting tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup di dunia saat ini, dengan menunjuk pada sebuah koin dan berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar." Yesus mengakui sebuah kenyataan dasar. Kita hidup dalam masyarakat yang memiliki aturan, struktur, dan otoritas. Kita menggunakan jalan-jalan yang mereka bangun, menikmati infrastruktur yang tersedia, dan berpartisipasi dalam perekonomian yang ada. Karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, membayar pajak, menaati hukum yang adil, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Bukan hanya kewajiban sipil, tetapi juga kewajiban rohani. Semua itu membutuhkan rasa tanggung jawab yang sehat. Namun Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ia menambahkan bagian kedua yang sangat penting. Dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Koin itu memuat gambar Kaisar. Maka koin itu milik Kaisar. Tetapi apa yang memuat gambar Allah? Kitalah, Anda dan saya, diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Jika negara dapat menuntut pajak kita, hanya Tuhan yang berhak atas hati kita, jiwa kita, dan kesetiaan mutlak kita. Dialah pemilik dan penguasa tertinggi atas segala sesuatu. Dalam kehidupan saat ini, sangat mudah bagi kita untuk memisahkan berbagai aspek kehidupan. Kita bersikap satu cara di tempat kerja, cara lain di media sosial, dan cara yang berbeda lagi saat mengikuti misa hari Minggu. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti mesin penjual otomatis. Kita memasukkan beberapa doa dan mengharapkan berkat, tetapi kita ragu untuk memberikan kepadanya otoritas atas keputusan besar dalam hidup kita, keuangan kita, atau hubungan-hubungan kita. Tanggung jawab yang sejati berarti membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas semuanya. Ketika kita sungguh-sungguh tunduk pada otoritas Tuhan, sesuatu yang indah terjadi. Kita mengalami kebebasan yang mendalam. Tunduk kepada Tuhan bukanlah perbudakan. Itu adalah keamanan. Ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan hukum dan kehendak-Nya, Ia tidak akan pernah gagal memberkati dan membimbing kita. Sebagai milik-Nya sendiri, Ia adalah Bapa yang penuh kasih bagi kita semua. Paus Santo Yohanes Paulus II memahami hal ini dengan sangat mendalam. Ia hidup melewati dua rezim paling menindas dalam sejarah manusia, yaitu Nazisme dan komunisme. Ketika otoritas duniawi menuntut kendali penuh atas kehidupan manusia, ia mengalami secara langsung apa yang terjadi ketika Kaisar berusaha mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Namun, ia terus mengingatkan dunia agar tidak pernah takut, membiarkan Kristus memerintah hati kita. Dalam homili pertamanya sebagai paus, ia memberikan seruan yang sangat kuat. Jangan takut. Buka lebar-lebar pintu bagi Kristus untuk kekuatan penyelamatannya. Bukalah batas-batas negara, sistem ekonomi dan politik, serta bidang-bidang luas, budaya, peradaban, dan pembangunan. Jangan takut, Kristus mengetahui apa yang ada dalam diri manusia. Hanya Dia yang mengetahuinya. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepadanya hari ini.
dan percaya bahwa Dia setia membimbing setiap langkah perjalanan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau senantiasa menerangi dan membimbing iman kami. Berilah kami rahmat untuk menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan karena itu kami harus menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak-Mu. Sebab Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, dan Engkau akan memelihara segala kebutuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan komunitas Couples for Christ.